Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Saya ikut tasawuf itu sosek. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sebetulnya kalau diurut-urut ke belakang dari sejarah, maka akidah, fikih dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Apa itu iman? Dijawab Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Ketika ditanya, ma huwal islam, apa itu Islam? Dia jawab Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tusumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lahirlah fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat muakkad. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, ma wal ihsan. Apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah khusyuk seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudratul ilmu ayat sama basar kalam, ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh, mubah, ilmu fikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh, sombong, setelah bersih hati diisi dengan zikir, tawadhu, qanaah, ridha, tawakal, zikir, namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu sebetulnya dia pakai tasawuf juga, cuman casingnya dia robah, namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustaz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi sama lah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia, dibelinya Singapura, padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa, barulah sampai ke marwah. Orang tidak akan sampai ke marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan. Maka di situ saya jawab. Saya mengajar mata kuliah hadis di kampus, pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya namanya Ustadz Iskandar Arnel S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf, dia buka kajian Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, datang ke UIN, Fakultas Usuluddin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri, menolak tasawuf sama sekali. Kata dia tak ada tuh tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan, sangat mendukung tasawuf total. Siapa yang tak bertasawuf maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur. Setelah dibersihkan, sesudah dibersihkan lalu diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat. Nama besarnya hotel. Hotel apa ya? Hotel Surya. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall, ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat. Thariqat artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tarekat ini namanya Imam Abul Hasan Sazili, disebut dengan tarekat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat adalah jalan, karena untuk mencapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Somad sampai ke Duri, ada jalannya. Jalan ke Duri ini namanya tarekat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan, tak tahu saya mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Mursyid artinya penunjuk jalan, supaya kita jangan sampai sesat.